Kami berserah Tuhan. Kami berserah kepada Engkau. Di dalam segala hal, kami menyerahkan hidup kami total kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you. Terima kasih Tuhan. Kami boleh bergerak oleh karena kuasa-Mu. Kami boleh melakukan segala perkara dan perbuatan oleh karena kuasa-Mu yang tinggal di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami boleh menyelesaikan semua masalah dan persoalan kami karena ada kuasa yang luar biasa besar yang daripada-Mu tinggal di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, yang mau tinggal di dalam kami. Terima kasih. Thank you Lord. Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik. Bahkan sangat-sangat baik Tuhan. Sungguh-sungguh sangat-sangat baik. Kami mengucap syukur. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami tahu bahwa kebenaran firman-Mu adalah kuasa yang besar, yang mampu melakukan segala perkara di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami kepada firman Tuhan. Biarlah ketika kami mendengarkan kebenaran firman, firman itu tinggal di dalam hidup kami, bertumbuh berbuah, dan buah pun lebat Tuhan. Dan pengaruh-Mu yang ada di dalam kami itu bisa mempengaruhi banyak orang. Dan ada pemulihan, ada perubahan yang terjadi. Bukan saja setiap pribadi, tapi bahkan juga Tuhan, negeri ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah bagi kami semua, karena kami siap untuk mendengar. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan, pembalikan keadaan adalah satu tema besar di dalam firman Tuhan. Kita belajar hari ini tentang 2 Tawarikh 7 ayat 14. Apabila umatku, tidak untuk semua orang ya, yang atasnya namaku disebut. Kita dipanggil Kristen kan, pengikut Kristus. Merendahkan diri, this is the key. Orang sombong tidak didengar doanya, apalagi sombong rohani. Berdoa mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan yang jahat, maka aku mendengar dari Samayim, dari sorga, dan mengampuni dosa mereka dan heal their land. Land, eretz juga bicara bumi ini dan bicara tentang ini ya. Tubuh kita kan dibuat dari bumi. Tetapi sebelumnya adalah Tuhan mendengarkan doa dari Salomo pada malam hari. Ada malam hari dalam hidup kita, jangan khawatir, malam dulu baru siang ya. Kita lihat bagaimana bangsa Israel pindah hari itu jam 6 sore ya, jam 6 sore, malam dulu baru siang. Itu adalah satu pattern. Nah kemudian apabila aku menutup langit, ini hukuman kalau kita berdosa. Tidak ada hujan, no blessing. Menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, melepaskan penyakit sampar. Kita sering mengalami kan pandemi, tapi bersama Yesus kita rubah jadi akademi. Tapi jangan lupa saudaraku, ada satu kunci untuk mengalami pemulihan. Perhatikan, kalau nggak ada hujan, nggak ada blessing, lalu dimakan oleh belalang, something must be very wrong. Mari kita menendahkan diri, cari wajah Tuhan. Dan itu terjadi dalam kehidupan David ketika 3 tahun Yehuda tidak, yaitu Israel dan Yehuda, tidak ada hujan, tidak ada blessing. Itu sesuatu yang aneh sekali. Kalau selama bumi masih ada, mesti ada kemarau, ada hujan. Tetapi ketika David menendahkan diri,
he found the key, yaitu Saul, raja sebelumnya, genocide, melakukan pembunuhan, hangusan, penghancuran. Dan ketika David menyelesaikannya, Tuhan kembali mendengar doa untuk negeri itu. Ketika dia menghormati Saul dan membawa, yaitu mayatnya dan juga tengkoraknya ya, dibawa kembali bersama Jonathan putranya, dimakamkan dengan kerajaan. Maka Tuhan kembali mendengarkan doa untuk negeri itu. Sekiranya kita bisa belajar sesuatu hari ini. Kalau tidak ada hujan, tidak menghasilkan hasil, dan juga dimakan oleh belalang, come on, ada kuncinya nih. Merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan kita yang jahat, maka Tuhan akan kembali memulihkan bumi ini, negeri ini, dan bumi mengeluarkan hasilnya. God bless you. Amin. Amin, saudara. Nah, hari ini kita masuk dalam minggu pertama bulan Agustus. Ya. Kalau yang kemarin bulan Juli tema kita adalah Family of Worship. Hari ini kita ada dalam tema Healing the Land, ya. Pemulihan dari tanah ini, atau lebih besar lagi pemulihan dari negeri. Nah, bacaannya kalau saudara bisa baca dari 2 Tawarik 7 ayat 11 sampai dengan 22, ya. Di 2 Tawarik 7 ayat 11 sampai dengan 22 itu kan judulnya adalah Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Nah, ayat tema dari Healing the Land adalah 2 Tawarik 7 ayat 14. Ya, 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ya. Nah, saudara, kita lihat dari 2 Tawarik 7 ayat 14 ini, ternyata bahwa keadaan pada saat itu Israel ada dalam disebut dengan krisis. Ya. Itu ada dalam keadaan yang krisis nasional, ya. Ya, seperti kita sekarang ini bahwa katakan terjadi krisis global, termasuk juga ada krisis-krisis yang terjadi di bangsa ini. Demikian juga yang terjadi di bangsa Israel pada saat itu, ya, ada krisis. Nah, kalau kita lihat dari 2 Tawarik 7, kalau kita yang baca tadi ayat 11 sampai dengan 22, ya, itu kan waktu itu Salomo sudah menyelesaikan membangun Bait Allah, ya. Waktu itu kalau kita ke 2 Tawarik 7 ayat 1, ya, dikatakan di sana bahwa api turun dari surga. Ya, setelah Salomo mengakhiri doanya, api itu pun turun dari langit, memakan habis korban bakaran dan korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu, yaitu bait itu, saudara. Ya. Lalu kemudian cerita berikutnya, pada malam hari Tuhan menampakkan dirinya kepada Salomo. Kalau kita baca dari 2 Tawarik 7 ayat 14 tadi, ya, 2 Tawarik 7 ayat 14, di sana ada 2 hal yang kita bisa belajar. Yang pertama itu mengenai Tuhan. Yang kedua adalah apa yang terjadi pada negeri pada saat itu, ya. Nah, pada malam harinya Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Tuhan memberikan peringatan kepada dia. Ya, kalau kita baca ayat-ayat yang tadi, ya, apa yang disampaikan oleh Pak Arifin tadi juga kita dengar, bahwa suatu nanti Israel bisa mengalami apa yang disebut dengan kekeringan. Apa yang dikatakan oleh Pak Arifin tadi, bahwa 3 tahun pada zaman Daud itu terjadi kekeringan. Ada masalah.
Tapi Tuhan memperingatkan juga kepada Salomo bahwa nanti ada kekeringan, nanti ada belalang, nanti ada penyakit sampar. Dan itu adalah krisis yang orang bilang apa? Krisis yang betul-betul krisis. Bahwa tadi katakan bahwa tidak ada hujan, tidak ada apa? Berkat. Ya, Pak Arifin bilang tadi tidak ada hujan, tidak ada berkat. Bayangkan sudah tidak ada tumbuhan lagi, baru apa yang terjadi? Ada belalang. Sudah tidak menghasilkan pertanian, sudah tidak menghasilkan, baru ada belalang lagi. Setelah ada belalang ada apa? Penyakit sampar. Ternyata krisis yang terjadi nanti pada bangsa Israel itu luar biasa, saudara. Apakah Tuhan membiarkan? Tidak. Krisis boleh terjadi, tetapi kasih Tuhan apa? Tetap. Krisis boleh terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi ingat dengan jelas dan pasti bahwa Tuhan selalu mengasihi apa? Kita. Makanya setelah itu Tuhan ada solusi. Tuhan bilang ada masalah, ada persoalan, ada krisis yang terjadi pada bangsa Israel. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang selalu apa? Menyelesaikan semua masalah dan persoalan. Tuhan selalu punya jawaban. Dan dikatakan, oh jawaban itu bukan negara punya krisis. Oh ternyata bisa diselesaikan dengan apa istilahnya, dengan politik. Dengan kemudian orang berusaha supaya bagaimana merubah ekonomi. Itu juga cara-cara yang bisa dilakukan. Tetapi solusi yang utama daripada Tuhan adalah apa? Bertoobatan, ya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Itu bagian Tuhan dan kita. Itulah solusi yang Tuhan tawarkan. Kita boleh mengalami krisis, tapi kita harus ingat dengan jelas bahwa pada Tuhan selalu ada jawaban. Yang tadi Pak Arifin katakan begini, pembalikan apa? Keadaan. Ya. Tuhan selalu membalikan keadaan dari keadaan yang tidak baik menjadi keadaan yang baik. Dari kekeringan menjadi hujan yang lebat. Yang bisa melakukan pembalikan keadaan itu hanyalah siapa? Tuhan. Bangsa Israel pada saat itu dikatakan bahwa dia akan mengalami krisis. Tapi Tuhan punya jaminan bahwa krisis itu bukan apa-apa dibandingkan dengan kuasa Tuhan yang akan bekerja lewat pekerja di tengah-tengah bangsa Israel. Dia bilang melainkan apa? Pertobatan. Nah, dari 2 Tawarik 7 ayat 18, ini kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama adalah dikatakan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Itu bagian yang kita lakukan, manusia lakukan. Tapi bagian yang Tuhan yang kita akan belajar juga, aku akan mendengar dari surga dan kemudian mengampuni dosa mereka serta memulihkan apa? Negeri mereka. Ya. Kalau kita bilang dan umatku, saudara, ketika berbicara tentang umatku artinya begini, Tuhan sedang memberikan pengakuan. Jadi penyelesaian ini Tuhan katakan ini bukan kepada orang-orang yang di luar, bukan orang-orang yang tidak. Ayat ini ditujukan bukan kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan,
bukan kepada orang-orang apa? Kafir. Tapi Tuhan bilang ini umatku. Artinya apa? Orang-orang kepunyaan Tuhan. Firman bilang gini, bahwa kita adalah orang-orang yang dibuang oleh Tuhan ke tempat di mana ya kita dibuang di suatu tempat di mana kita menjadi berkat bagi tempat itu. Sebenarnya kita ada di sini, sebenarnya bagi kita ada di tempat ini. Tuhan mau taruh kita di sini supaya begitu Tuhan mau katakan begini, bahwa kamu ada di situ, tempat itu akan menjadi berkat. Kayak di 2 Tawarik 7 ayat 18 dikatakan, umatku ada identitas yang dia taruh pada saudara dan saya untuk ada di negeri ini. Kepemilikan dia taruh di saudara dan saya ada di negeri ini, supaya menjamin apa? Menjamin yang di bawahnya itu. Aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Itu tergantung dari siapa, saudara? Hal-hal yang itu tergantung dari yang disebut dengan umatku. Kita adalah orang-orang yang ditempatkan di tempat ini, tempat yang dimana ada masalah, di tempat dimana ada persoalan, supaya yang masalah dan persoalan itu apa? Diselesaikan. Tuhan taruh saudara dan saya di tempat ini supaya Tuhan ada jaminan di tempat ini bahwa ada berkat yang turun di tempat ini. Saudara dan saya berharga tidak, saudara? Itu sangat-sangat berharga karena kita diberikan kepercayaan dari Tuhan untuk menjadi berkat di mana kita ada. Tidak semua orang, tapi umatku adalah orang-orang yang Tuhan pilih untuk ditempatkan untuk menjadi berkat, untuk memberikan apa? Jawaban dari semua masalah dan persoalan. Masalah boleh jadi, tapi jawaban tidak dapat ditemukan di tempat yang lain. Jawaban bisa ditemukan di dalam kebenaran firman, dan kebenaran firman itu ada pada saudara dan saya. Kita adalah orang-orang penting, saudara. Tuhan yang akui sendiri, Tuhan bilang umatku, berarti dia tahu bahwa ketika kita dipilih, berarti kita adalah orang-orang yang penting bagi dia. Jadi suatu breakthrough, ya, pembalikan keadaan itu dimulai dari mana? Pembalikan kan tadi Salomo sudah selesai membangun bait Allah. Pembalikan keadaan di mana dimulai dari kita yang ada di dalam apa? Bait Allah. Orang-orang yang tinggal di dalam bait Allah adalah orang-orang di mana Tuhan taruh untuk menjaminkan pembalikan keadaan itu terjadi. Itu ya dan amin. Firman yang bilang di pertama dikatakan umatku, ya. Ayat dari kata pertama dan 2 Tawarik 7 ayat 14 itu dikatakan umatku. Berarti ini semua tanggung jawab itu diletakkan kepada saudara dan saya. Dan umatku yang atas namanya kusebut, ya. Atas namanya kusebut. Saya bilang atas namanya disebut itu, dan saya katakan itu identitas. Atas namaku disebut itu identitas, saudara. Kita yang disebut dengan umatku sedang membawa identitas siapa? Identitas Tuhan sendiri. Ketika kita bilang bahwa kita serupa dan segambar dengan Tuhan, kita sedang berbicara tentang identitas. Kita sedang berbicara tentang siapa kita di dalam Tuhan. Umatku yang punya identitas daripada Tuhan itu adalah orang-orang yang punya
diberikan tanggung jawab untuk merubah keadaan di negeri ini. Kita bilang, kita pemerintah boleh kuat, militer boleh kuat, pakar-pakar boleh kuat, tapi itu bukan jaminan sesuatu negeri menjadi negeri yang diberkati oleh Tuhan. Saudara buka belajar di buka Alkitab dan saudara baca bangsa-bangsa yang kuat yang ada di sekitar bangsa Israel. Mereka kuat secara militer, mungkin politik, ekonomi dan sebagainya. Tapi itu tidak menjamin bahwa mereka menjadi bangsa yang diberkati. Amen. Yang menjadi bangsa yang diberkati adalah pengakuan tadi. Kamu umatku yang atasnya namanya ku sebut. Itu hal yang paling utama. Atas namaku disebut. Ketika Tuhan bilang atas namaku disebut, itu menandakan begini, satu hal tentang kepemilikan. Tuhan sedang menyatakan bahwa kita adalah apa? Miliknya Dia. Atas namaku disebut, itu juga menggambarkan tentang perlindungan. Atas nama disebut, itu menggambarkan tentang apa? Otoritas dan kuasa yang Dia taruh pada saudara dan saya. Kita berdiri atas nama Tuhan. Berarti semua keberadaan Tuhan Dia taruh di mana? Dia ditaruh di saya dan saudara. Dan kalau bicara tentang otoritas Tuhan ada pada saudara dan saya. Bicara tentang kuasa ada pada saudara dan saya. Dan itu luar biasa. Tidak ada satupun kita bisa bergerak tanpa kuasa dan otoritas daripada Tuhan itu sendiri yang ditaruh dalam kita. Kuasa dan otoritas itu penting. Kuasa dan otoritas itu ada pada kita karena apa? Yang tadi kita sebut dengan kepemilikan. Nama Tuhan itu ditaruh kita. Segala kuasa duduk di dalam nama siapa? Yesus. Dan nama Yesus itu tinggal di saudara dan saya. Atas namaku disebut, itu disebut dikatakan, maksudnya dimaksudkan dengan begini bahwa kita sedang berdiri atas nama Yesus bagi dunia ini untuk menyelesaikan masalah dan persoalan. Lalu apa? Ketika dibilang bahwa umatku yang atas namaku disebut, kita melakukan apa, saudara? Kalau krisis itu bisa kita lalui, segala sesuatu pembalikan keadaan itu terjadi, maka yang harus kita lakukan adalah apa? Dikatakan gini bahwa merendahkan diri. Hal yang pertama yang Tuhan taruh adalah kerendahan, merendahkan diri. Kemarin hari Jumat Ibu Festi bagikan, merendahkan diri itu bukan berarti kalah. Tapi merendahkan diri adalah apa? Tunduk kepada Tuhan. Merendahkan diri artinya begini, kita menyerah total kepada Dia. Menyerahkan diri artinya begini bahwa kita ini bukan siapa-siapa di hadapan Dia. Amin. Itu menyerahkan diri. Di hadapan Dia kita ini bukan apa-apa. Kita tidak akan datang dengan sesuatu yang disebut dengan kesombongan. Sebab lawan dari merendahkan diri adalah apa? Kesombongan. Orang sombong tidak akan dapat itu. Apa yang diberikan Tuhan buat bangsa ini? Bangsa ini, negeri ini, tanah ini memerlukan orang yang merendahkan diri. Jadi kalau kita bilang bagaimana bangsa ini bisa berubah? Bagaimana bangsa ini bisa keluar daripada krisis? Yang pertama adalah merendahkan diri. Bagaimana kita bisa keluar daripada krisis yang kita alami, masalah dan persoalan yang kita alami di sepanjang perjalanan hidup kita? Hal yang pertama adalah kita merendahkan diri.
Artinya begini, kita mengakui ya, dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita mengakui dia bahwa dia adalah pemilik kita. Kita mengakui bahwa kita bukan apa-apa. Kita tidak punya kuasa, kita tidak punya kemampuan tanpa dia. Ya, itu merendahkan diri, saudara. Kita menyerahkan diri total sepenuhnya kepada dia. Tidak ada kesombongan sana. Tidak ada tinggi hati di sana. Tidak ada bahwa menonjolkan kita sebagai manusia di sana. Tapi yang kita tampilkan adalah bahwa Kristus yang ada di dalam kita, yang itu harus muncul dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau kita baca di 2 Tawarik 33 ayat 12. Ini cerita tentang Raja Manasye, saudara. Raja Manasye adalah raja yang paling jahat. Ya, kalau kita baca di 2 Tawarik 33 itu, Raja Manasye adalah raja yang paling jahat. Di ayat 12 dikatakan, dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya. 13. Dan berdoa kepadanya, maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memberikan kedudukan sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Ayat 19. Doanya dan pengabulan doanya, segala dosa dan ketidaksetiaannya, semua tempat di mana ia telah membangun bukit-bukit pengorbanan serta mendirikan tiang-tiang berhala dan patung-patung sebelum ia merendahkan diri, sesungguhnya semuanya tertulis dalam riwayat para pelihat. Bagaimana Manasye yang raja yang sangat jahat, tapi ketika dia datang dan dia merendahkan dirinya, Tuhan memulihkan dia. Tuhan memulihkan dia. Jadi bagaimana yang luar biasanya apa yang disebut dengan merendahkan diri. Tuhan ketika kita datang dengan sungguh-sungguh merendahkan diri, Tuhan tidak melihat masa lalu kita. Amin. Sungguh-sungguh, saudara. Datang dengan kesungguhan, bukan datang coba-coba, bukan datang mau tes Tuhan, tapi kita datang dengan sungguh-sungguh. Ketika kita datang dengan sungguh-sungguh merendahkan diri, raja yang paling jahat sekalipun Tuhan pulihkan. Apalagi saudara dan saya yang punya kehidupan tidak seperti Raja Manasye. Ketika kita datang, Tuhan pasti pulihkan. Kita datang merendahkan diri, Tuhan pasti selesaikan. Itu jaminan, saudara. Yang penting apa? Yang penting ada keinginan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan dan merendahkan diri. Itu sangat penting. Merendahkan diri, mengakui segala dosa dan kesalahan yang dia lakukan. Kita datang terbuka ketika bicara tentang merendahkan diri, kita terbuka buat Tuhan. Tuhan, ini saya. Ini yang telah saya lakukan. Ini sifat dan karakter saya. Ini semua perbuatan-perbuatan yang saya lakukan, dan saya akui bahwa semua yang saya lakukan itu tidak menyenangkan hatimu, menyakiti hatimu. Dan saya datang, saya mengakui, saya salah. Saya tunduk kepada otoritasmu, menyerahkan hidup saya kepada Engkau. Itu yang dilakukan oleh Manasye. Manasye mengakui segala dosa. Israel pun mengalami itu, saudara. Dalam perjalanan kehidupan bangsa ini, banyak hal yang mereka lakukan yang menyakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang siapa? Yang setia. Dia setia buat setiap perkataannya. Kalau dia memilih saudara dan saya, berarti dia akan setia kepada perkataannya, karena dia sedang memilih saudara dan saya untuk menjadi anak-anaknya.
dan dia tidak akan tidak akan membuat jahat buat anak-anaknya. Kan firman katakan, tidak mungkin seorang bapak kasih batu kalau anak minta roti, tidak kasih ular kalau anak minta ikan. Itu bapak sih. Dan bapak itu adalah bapak kita. Dan kalau bapak sudah melakukan itu buat saudara dan saya, tidak ada satupun yang tidak dapat diselesaikan. Yang jahat mengasihi yang jahat pun Tuhan pulihkan, apalagi saudara dan saya. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Kalau kita baca di Yakobus 4 ayat 10. Jadi saudara, prinsip daripada kerajaan adalah begini saudara. Semua kita ketika berbicara tentang mahkota, kita berbicara tentang mahkota, kita berbicara tentang apa yang terjadi nanti di dalam kekekalan kalau kita dapat mahkota. Tapi mahkota juga itu bisa terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Mahkota artinya begini bahwa kita mengalami sesuatu yang baik. Mahkota berbicara tentang keberhasilan. Mahkota berbicara tentang tentang kemuliaan. Nah, kalau kita bicara tentang hal-hal tersebut, maka prinsip kerajaan bilang begini, tidak ada mahkota tanpa penundukan kepada raja. Merendahkan diri artinya kita tunduk kepada raja. Dan kalau kita tunduk kepada raja, kita mendapatkan mahkota, kemuliaan yang kita dapatkan. Oleh sebab itu saudara, untuk supaya krisis ini bisa dilalui, maka hal yang pertama adalah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, di 2 Tawarik 7 ayat 14 itu. Nah, yang berikut adalah berdoa untuk pemulihan terjadi, pembalikan keadaan terjadi. Cara yang berikut adalah berdoa, saudara. Doa adalah cara komunikasi di dalam kerajaan Allah. Amen. Doa adalah cara komunikasi di dalam kerajaan Allah. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan Tuhan? Berkomunikasi dengan Raja kita? Dengan cara apa, saudara? Satu-satunya cara kita berkomunikasi dengan Dia adalah lewat apa? Doa. Kalau kita tidak berdoa, kita tidak pernah berdoa, apakah kita bisa mengakui bahwa saya punya hubungan yang baik dengan Tuhan? Sebab kalau kita berbicara tentang punya hubungan baik dengan Tuhan, kita berbicara tentang ini, ada apa? Komunikasi. Saya dengan saudara, tidak mungkin saya sebut bahwa saya punya hubungan baik dengan saudara kalau saya tidak mengenal saudara dan saya tidak pernah berbicara dengan saudara. Amen. Nah, kenapa Tuhan bilang berdoa? Kalau kamu tidak menyampaikan sesuatu buat saya, bagaimana saya tahu apa yang kamu perlukan? Artinya Tuhan tahu sebenarnya. Tapi Tuhan tidak akan bertindak kalau kita tidak meminta. Tuhan tidak akan bertindak kalau kita tidak meminta. Makanya doa itu penting. Doa itu adalah cara komunikasi kita dengan kerajaan Allah. Doa adalah cara berkomunikasi kita dengan Sang Raja kita. Supaya ini, sampai ketika kita berkomunikasi dengan Sang Raja, Raja tahu apa yang kita butuhkan. Raja tahu apa persoalan kita.
Raja tahu apa krisis yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak kasih tahu, artinya kalau kita tidak kasih tahu sang raja akan dia bilang gini, oh ya, dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia tidak perlu saya. Ya toh? Dia tidak perlu. Kenapa? Ya, karena dia tidak ngomong. Dia tidak kasih tahu saya. Dia tidak perlu. Dia merasa kuat, dia merasa mampu. Padahal penyelesaiannya semua adalah bahwa kita harus punya hubungan komunikasi dengan dia, supaya Tuhan tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, dan Tuhan bisa memberikan semua jawaban, semua penyelesaian masalah-masalah, krisis-krisis yang kita hadapi. Doa itu membuka jalan bagi kerajaan Allah itu bekerja di dalam saudara dan saya. Amin. Itu prinsip kerajaan, saudara. Doa membuka jalan supaya kerajaan Allah dapat bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Bisa nggak kerajaan Allah bekerja dalam kehidupan saudara dan saya kalau kita sendiri tidak membuka pintu itu, ya, buat menerima kuasa itu bekerja dalam kehidupan kita? Tidak akan bisa. Kita tidak berdoa, kita sedang menutup rapat-rapat jalan itu. Jalan itu tidak terbuka. Ya. Kita bilang kalau komunikasi kan bukan cuma verbal. Komunikasi juga kan bisa kita bilang jalan yang terbuka. Itu komunikasi juga. Kalau kita tidak berdoa, kita tidak bangun hubungan dengan Tuhan, kita tidak buka pintu, kita tidak buka jalan, kita tidak buka jalan. Bagaimana kerajaan surga, kuasa kerajaan surga itu bisa bekerja dalam kehidupan saudara dan saya? Itu sangat penting. Setelah berdoa dikatakan begini, mencari wajahku. Ya. Satu Tawarik ke-16 ayat 11. Dikatakan di sana, carilah Tuhan dan wajahnya. Carilah Tuhan dan wajahnya. Kita sudah berdoa, tapi bagian kita bukan saja berkomunikasi, tapi bagian kita adalah carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Apa maksud cari wajah Tuhan? Apakah saya di Aimas, Tuhan di Remu, kita bisa melihat wajah Tuhan di sana? Ketika kita bilang carilah Tuhan, cari wajahnya, kita sedang bilang diri datang apa? Mendekat. Carilah wajahnya itu artinya kita datang mendekat. Banyak orang yang cuma cari apa? Cari tangan. Cari tangan artinya apa? Perlu apa? Berkat. Banyak orang perlu berkat saja. Padahal yang terpenting bukan tangannya. Yang penting adalah apa? Wajahnya. Kalau kita cari wajah, kita dapat wajah, tangan, kaki dan sebagainya, itu selesai. Itu kita dapatkan. Tuhan bilang cari wajah, bukan cari apa? Tangan. Banyak orang kan cari tangan, berdoa cari tangan, berdoa cari tangan, berdoa cari tangan. Oh, saya ada masalah, saya ada kebutuhan dan sebagainya, Tuhan berkati saya, itu cari tangan. Tapi Tuhan bilang cari wajahnya, cari apa? Cari sumbernya. Kalau kita dapat sumber, itu yang lain itu sudah, itu punya kita. Makanya Tuhan bilang carilah wajah. Berdoa dan mencari wajah penting, saudara. Bagaimana cara kita mencari wajah Tuhan? Bagaimana saudara kita cari wajah Tuhan? Kita ketemu wajah Tuhan di dalam apa? Hadirat
kita tidak ketemu wajah Tuhan di mana-mana. Yang kita temukan wajah Tuhan face to face adalah di dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan itu artinya begini, Tuhan sedang ada di tahta, kita ada di mana? Kita ada di hadapannya. Nah, saya pernah katakan begini, ketika kita memuji dan menyembah secara fisik, kita sedang ada di sini, amen? Kita sedang memuji dan menyembah di sini secara fisik. Tapi secara roh, kita sedang berada di hadapan Tuhan di dalam hadirat. Itu penting. Makanya kenapa pujian dan penyembahan kita harus sungguh-sungguh. Karena kita sedang tidak berhadapan dengan pemimpin pujian di tempat ini. Kita sedang tidak berhadapan dengan pemain musik di tempat ini. Tapi ketika kita memuji dan menyembah, kita sedang ada di hadapan Raja segala raja. Maka ketika kita memuji dan menyembah, ya kita harus memuji dan menyembah sungguh-sungguh, amin. Ya, kita menyembahnya udah begini. Ya Ibu Siti, ya Ibu Irma, ya Ibu Lina. Nah, bukan itu. Memang secara fisik ya seperti itu. Tapi saudara tutup mata dan saudara melihat, merasakan di dalam roh. Kita sedang berdiri di hadapan Sang Raja, di hadapan tahtanya Dia, face to face. Kita sedang cari wajahnya dan kita dapatkan wajahnya di mana? Di dalam hadirat Tuhan. Amin. Bisa mengerti saudara? Kita cari wajahnya dan kita temukan wajahnya di hadirat Tuhan. Musa, kita tahu Musa waktu dia ada di gunung, wajahnya apa? Kelihatan apa? Bercahaya waktu dia turun. Coba saudara bayangkan, ketika saudara memuji dan menyembah, saudara bayangkan bahwa ketika selesai saudara punya muka sama dengan muka Musa pada saat itu. Sangat kita bersyukur bahwa apa yang seperti yang terjadi pada Musa itu juga terjadi pada saudara dan saya. Ketika kita mencari wajah Dia, kita temukan wajahnya dan apa? Kita dipenuhi dengan hati kemuliaan Tuhan itu. Bayangkan Musa pada saat itu cuma lihat apa? Belakangnya saja, ya. Mukanya bercahaya. Tapi saudara dan saya dapat jaminan. Tuhan bilang cari wajah, tatap ini face to face. Kita sedang berhadapan dengan Tuhan face to face. Dan apa? Kemuliaan itu bukan saja memenuhi muka saudara dan saya, tapi kemuliaan Tuhan itu memenuhi keseluruhan dari kehidupan kita. Carilah Tuhan, carilah pribadi, sumber Dia, bukan apa? Pemberian, ya. Kita kembali pada yang tadi, bukan cari tangan, cari sumber, bukan cari pemberian. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya apa? Ditambahkan kepadamu. Itu prinsip kerajaan Allah, saudara. Cari sumbernya. Kemudian 2 Tawarik 7 ayat 14, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Ya. Kita bilang berbalik daripada jalan yang jahat. Berbalik apa, saudara? Berbalik itu artinya begini, kalau ketemu yang salah, putar balik, artinya kembali, berputar, artinya apa? Yang tadi, pembalikan keadaan, itu yang disebut dengan pertobatan. Kalau kamu buat salah, berbalik, putar balik. Jangan belok kanan, saya di kanan belok kiri, itu lain lagi. Saya di kanan belok kiri, berbalik, saudara. Yang tidak berbalik itu disebut dengan orang fasik. Orang yang ini, Israel pernah disebut dengan bangsa yang tegar teguh. Kenapa? Sudah bilang berulang-ulang kali, sudah kasih tahu kesalahannya,
Bahkan sampai sudah dikatakan begini, nanti mau dihukum. Tapi mereka itu apa? Disebut dengan bangsa yang tegar tengkuk. Yang tegar tengkuk itu yang namanya apa? Fasik. Ya. Kita bukan orang fasik. Tapi kita juga bisa melakukan kesalahan, loh. Tapi bagian kita apa? Dikatakan gini, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Putar balik. Kalau kita sadar menyadari bahwa kita sudah melakukan kesalahan, putar balik. Bukan tadi cari wajah, tapi kita menyadari bahwa kita bisa melakukan kesalahan. Dan kalau kesalahan itu dilakukan, maka cepat-cepatlah putar balik. Sebab yang namanya pertobatan itu artinya bahwa kita yang tadi putar balik. So tahu salah, tidak mau lanjutkan kesalahan. Ada orang yang sudah tahu salah, tapi dia lanjutkan lagi kesalahan. Kenapa? Ternyata bahwa kesalahan itu dia menyenangkan daging. Ya. Banyak orang yang sebetulnya gagal untuk berbalik. Karena apa? Karena melihat daripada yang kesalahan itu menyenangkan daging. Hal-hal yang salah itu menyenangkan daging. Dia memberikan makan daging, makanya dia lanjut terus. Tapi kalau kita melihat kesalahan dan kita kembali kepada roh, kita tahu bahwa itu salah, itu tidak benar di hadapan Tuhan, dan kemudian mengambil keputusan untuk apa? Berbalik. Tuhan mau itu. Kita berbalik, dan kemudian maka aku akan mendengar dari surga. Nah, ini bagian Tuhan. Tadi bagian kita, sekarang bagian Tuhan. Bagian Tuhan apa? Aku akan mendengar dari surga. Setiap dosa dan kesalahan itu akan membatasi kita, akan menghalangi kita untuk suara Tuhan apa? Terdengar. Dosa membatasi suara Tuhan terdengar pada kita. Tuhan selalu, yang tadi saya bilang Tuhan selalu mencari. Sekarang ini Tuhan selalu apa? Tuhan selalu begini, berbicara, aku akan mendengar. Yang tadi kita bilang doa itu, Tuhan bilang berbicara dan mendengar. Tapi banyak daripada kita tidak melakukan itu. Kenapa? Ketika kita berbicara kepada Tuhan, surga terbuka. Amin. Ketika kita berbicara ini, bagaimana cara kita mendapatkan perhatian daripada surga? Ini kan gini, aku akan mendengarkan dari surga, berarti bahwa Tuhan ingin memperhatikan saudara dan saya. Amin. Lalu bagaimana caranya kita mendapat perhatian? Nah, semua kan saudara dan saya sebagai anak mau ingin dapat perhatian daripada orang tua, dari papa dan mama. Mau. Ini saudara, Tuhan mau itu. Dia mau mendengar suara dari kita. Cuma yang tadi kita tidak bangun komunikasi. Ada dosa yang menghalangi kita. Ada setiap kesalahan-kesalahan yang menghalangi kita sehingga suara kita tidak terdengar dan suara Tuhan tidak terdengar dalam kehidupan saudara dan saya. Dan mengampuni dosa mereka. Ini yang Tuhan lakukan. Yang penting kita bicara, kita akui, dan Tuhan bilang, ya Tuhan ampuni. Sebab ketika berbicara tentang pemulihan, kita akan berbicara tentang pengampunan. Pengampunan itu mendahului apa yang disebut dengan pemulihan. Tanpa pengampunan tidak ada pemulihan. Amin. Kita mau memulihkan diri kita dengan orang lain tanpa kita mengampuni, tidak ada. Kita mendapat pengampunan dari Tuhan, pemulihan daripada Tuhan, kita harus datang dan kita meminta ampun kepada Tuhan. Dan pengampunan itu sempurna di mana? Pengampunan Tuhan itu sempurna terjadi di mana, saudara?
Di mana? Salib. Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita. Cuma bagian kita manusia tidak memberikan respon itu. Dan berikan respon, oh Tuhan sudah mengampuni dan selalu mengampuni dan tetap mengampuni. Apapun masalah dan persoalan manusia, Tuhan tetap mengampuni. Kejahatan apapun Tuhan tetap mengampuni. Tapi Tuhan mau itu saudara. Kita datang dan mengakui dan minta pengampunan. Dan pada akhirnya memulihkan negeri apa? Mereka. Artinya kita begini saudara. Ketika bicara pemulihan, kita tidak berbicara cuma sebatas tanah. Tapi apa yang kita lakukan dan apa yang respon dari Tuhan itu akan memulihkan segala sesuatu dalam kehidupan saudara dan saya. Pemulihan hubungan kita dengan Tuhan terjadi. Pemulihan apa lagi? Sakit penyakit. Ini saudara, kalau kita lakukan ini, sakit penyakit pun Tuhan pulihkan. Apa saudara yang dipulihkan lagi? Kehidupan rohani kita pun pasti dipulihkan. Kita akan berbeda saudara. Kehidupan kita rohani kita akan berbeda sebelum kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri, cari berdoa, cari wajah Tuhan. Kehidupan rohani kita pasti akan berubah. Dari kehidupan kita yang lama, kita akan berubah menjadi kehidupan kita yang baru. Pemulihan apa lagi? Di dalam keluarga pun dipulihkan. Mau terjadi pemulihan keluarga, itu cara-cara yang tadi. Keluarga dipulihkan, gampang saudara. Tuhan bilang, yang penting apa? Merendahkan diri, berdoa, cari Tuhan, wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalannya. Pemulihan apa lagi? Ekonomi kita. Pemulihan lagi sampai kepada pemulihan bangsa dan negara kita. Dimulai dari siapa saudara? Dimulai dari kita yang tahu kebenaran. Dimulai dari kita yang tahu 2 Tawarin 7 ayat 14. Mau tidak kita melakukan ini? Kita sebagai orang percaya, kalau kita mau melakukan ini, semua orang percaya. Yang dikatakan tadi bahwa kita dibuang di tempat ini untuk jadi berkat. Kalau kita melakukan 2 Tawarin 7 ayat 18, kita harus percaya bahwa bangsa ini apa? Pasti dipulihkan. Amen. Kita tidak perlu pemimpin yang pintar-pintar sekali, pintar-pintar banget, tidak perlu. Walaupun itu juga dibutuhkan, tapi itu bukan hal utama yang kita perlu. Kita tidak perlu yang punya power yang luar biasa. Kita perlu siapa? Kita perlu Tuhan. Dan Tuhan itu ada di dalam saudara dan saya. Itu yang menjamin bahwa ketika kita ada di tempat itu, ada banyak jawaban Tuhan atas masalah dan persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita pribadi, rumah tangga, keluarga, bahkan daerah ini, bahkan bangsa ini akan dipulihkan. Pemulihan terjadi. Amin saudara. Jadi kita harus bilang gini bahwa bangsa ini, negara ini, tanah ini, semua bergantung kepada siapa? Bergantung kepada saudara dan saya yang punya Tuhan, yang punya Kristus di dalam kita. Amin. Yang mau berdiri, merendahkan diri, berdoa, mencari wajah, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Amin. Tuhan Yesus memberkati.